Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar matematika. Jumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran matematika kali ini. Kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kesebangunan bangun datar. Nah, untuk materi kali ini kita lebih khusus ke bangun datar segitiga, yaitu kesebangunan dua segitiga. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak jika diberikan gambar dua segitiga sebangun beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Nah, kita masuk langsung ke materi, yaitu kesebangunan dua segitiga. Sudah disampaikan pada materi sebelumnya bahwa dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua ketentuan atau dua syarat, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau perbandingan sisinya sama besar. Nah, kenapa kita bahas khusus untuk segitiga? Karena segitiga di sini merupakan bangun datar yang spesial untuk kesebangunan. Kenapa? Karena ada hal yang istimewa seperti yang akan Mem sampaikan berikut. Dua buah segitiga jika memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka otomatis sisi-sisi yang bersesuaian akan sebanding. Nah, otomatis berarti karena sudutnya sama besar, sisi yang sebanding, maka kedua segitiga itu sebangun. Apakah berlaku sebaliknya? Jika dua segitiga memiliki sisi-sisi yang bersesuaian dan sebanding, apakah pasti sudutnya bersesuaian sama besar? Iya. Untuk segitiga, pasti jika dua segitiga memiliki sisi bersesuaian yang sebanding, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Jadi, untuk segitiga khusus atau spesial untuk bangun datar yang satu ini, yaitu segitiga, jika dua buah segitiga bisa dikatakan sebangun jika apa? Memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar atau memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Atau artinya salah satu saja syarat terpenuhi, maka dua segitiga itu sudah bisa dikatakan sebangun. Kalau bangun datar yang umum, untuk bangun datar yang lain, tetap untuk membuktikan dua buah bangun datar tersebut sebangun harus memenuhi dua syarat. Sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Tetapi untuk segitiga, dia memiliki kekhususan seperti yang telah kalian buktikan di lembar kerja, bahwa jika sudutnya yang bersesuaian sama besar, pasti sebangun. Atau jika sisi yang bersesuaian sebanding, pasti dia sebangun. Jadi cukup kalian buktikan salah satunya saja. Inilah keistimewaan untuk segitiga. Kita bisa lihat. Untuk contohnya, kita lihat nampak dalam contoh segitiga ABC dan KLM. Di sini pada gambar maupun pada soal yang diketahui hanya besar sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut K, dan sudut M. Panjang sisi sama sekali tidak diketahui. Nah, kalian disuruh membuktikan apakah kedua segitiga ini sebangun. Ingat, karena segitiga memiliki syarat hanya cukup satu saja dia bisa dikatakan sebangun, karena diketahui sudut, maka otomatis kita buktikan sudut. Tidak mungkin kita buktikan sisi, karena sisinya tidak diketahui. Ya, jadi kita buktikan apakah sisi yang sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat di sini. Yang belum diketahui adalah sudut C dengan sudut L. Nah, ingat, dalam satu buah segitiga, jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Berarti untuk menentukan sudut C, tinggal 180 derajat dikurangi dua sudut yang lainnya, yaitu 60 tambah 44. Berarti besar sudut C-nya adalah 76 derajat. Sedangkan pada segitiga KLM, besar sudutnya adalah sudut L-nya adalah sama, yaitu 180 dikurangi 44 tambah 60. Berarti besar sudut L adalah 76 derajat. Kita lihat apakah sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat di sini sudut A, dia bersesuaian dengan sudut M, ya.
sudut A bersesuaian dengan sudut M 60 derajat, berarti dia sama besar. Sudut B sama besar dengan sudut K, sudut C sama besar dengan sudut L, maka syarat sudutnya terpenuhi, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ABC dan segitiga KLM sebangun. Kita cukup membuktikan sudutnya saja. Oke, ini karena segitiga cukup salah satu saja kita buktikan, maka sudah bisa dikatakan sebangun. Nah, kalau sudah sebangun, otomatis sisi yang bersesuaian sebanding. Sehingga kalau kalian disuruh menyebutkan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding, sudah bisa kalian tentukan. Sisi bersesuaian yang sebanding yaitu, kita lihat, AB, ingat sini AB, sudutnya setar adalah 60 dengan 44, 60 dengan 44 di segitiga KLM bersesuaian dengan KM. Berarti AB banding KM sama dengan AC banding LM, kemudian sama dengan BC banding KL. Jadi untuk menentukan sisi yang bersesuaian, kita lihat saja dari sisinya, bisa dilihat dari yang sisi terpanjang, sedang maupun terpendek, atau bisa melihat dengan sudut yang seletak dengan sisi tersebut. Oke. Kita lihat contoh kedua. Nampak pada gambar maupun soal, yang diketahui adalah panjang sisi. Kalian disuruh membuktikan apakah kedua segitiga ini sebangun atau tidak. Sudah disampaikan di awal, maka kita cukup membuktikan salah satunya saja untuk bangun datar segitiga. Di sini yang diketahui sisi, maka untuk membuktikan apakah segitiga itu sebangun atau tidak, kita cukup membuktikan apakah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama atau tidak. Oke, kita lihat di sini. Oke, PQ, QR, PR, KL, LM, dan KM. Kita lihat di sini ya. Untuk membandingkannya, kita lihat sisi yang sedang, sisi yang terpanjang, dan sisi yang terpendek. Itulah sisi-sisi yang bersesuaian. Karena di sini tidak dinampak atau tidak diketahui sudut, maka untuk menentukan sisi yang bersesuaian, kita bisa melihat dari sisi yang terpanjang, sedang maupun yang terpendek. Kita lihat dulu sisi yang sedang. PQ. PQ ya, di sini 8 cm dia yang sedang ya. PQ bersesuaian dengan yang sedang di segitiga KLM adalah KM, yaitu 8 banding 12, disederhanakan menjadi 2 banding 3, sama-sama dibagi 4. Kemudian kita lihat sisi yang terpendek, yaitu QR di PQR, dibanding dengan LM di segitiga KLM, yaitu 6 banding 9, yaitu 2 banding 3 disederhanakan. Kemudian sisi yang terpanjang, PR, pada segitiga PQR bersesuaian dengan KL, berarti PR banding KL adalah 10 banding 15, sama-sama dibagi 5 adalah 2 banding 3. Nah, di sini bisa nampak, ternyata perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama kan? Berarti sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kalau sisi yang bersesuaiannya sudah sebanding, berarti segitiga PQR dan segitiga KLM sebangun. Nah, kalau sudah sebangun, berarti otomatis sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat di sini, manakah sudut yang sama besar? Yaitu sudut P sama dengan sudut K. Kenapa? Karena dia sama-sama menghadap sisi yang terpendek, yaitu menghadap sisi yang 6 cm, yang di KLM menghadap sisi yang 9 cm. Kemudian yang sama-sama menghadap sisi terpanjang ini yang PR ya, yaitu adalah sudut Q yang menghadap PR, sama dengan sudut M ya, dia menghadap KL. Kemudian yang sama-sama menghadap sisi sedang, yaitu sudut R, sama-sama menghadap 8 cm, ini menghadap PQ. Sama dengan sudut L ya, sama-sama menghadap sisi yang sedang, yaitu menghadap sisi KM yang 12 cm. Beginilah cara menentukan sudut-sudut yang sama besar. Oke, yang bersesuaian sama besar. Nah, bagaimana untuk menghitung panjang sisi pada dua segitiga yang sebangun? Sama dengan bangun datar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk menentukan panjang sisi pada segitiga yang sebangun, kita menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Jadi, kita menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi, kita bisa lihat langsung dari contoh. Ya, ada segitiga
ABE dan segitiga CDE. Yang diketahui AB 6 cm, AE 8 cm, BE 7 cm, dan EC adalah 12 cm. Tentukan panjang CD. Oke, kita lihat CD. CD pada segitiga CDE, ya, itu bersesuaian dengan apa? Nah, kita harus buktikan dulu apakah dua segitiga ini sebangun atau tidak. Kalau tidak sebangun, kita tidak bisa menggunakan perbandingan sisi. Sehingga sebelum menentukan panjang CD, kita harus buktikan apakah dia sebangun atau tidak. Karena di soal tidak ada disebutkan bahwa dua segitiga itu sebangun. Berarti kita harus buktikan dulu apakah dia sebangun atau tidak. Kita lihat ya, perhatikan. Bagaimana kita membuktikan sebangun? Boleh dengan menggunakan sudut maupun sisi. Kita tidak mungkin menggunakan perbandingan sisi karena ada sisi yang belum diketahui. Berarti satu-satunya adalah menggunakan sudut. Mana sudutnya? Tidak diketahui. Memang tidak diketahui, tetapi kita bisa menggunakan sifat-sifat sudut yang sama besar yang sudah dipelajari di kelas 7, yaitu sudut A sama dengan sudut C, yaitu sifat sudut dalam berseberangan. Sudut AEB sama dengan sudut CED, ini saling bertolak belakang. Dan sudut B sama dengan sudut D, itu adalah sudut dalam berseberangan. Karena ketiga sudut yang bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Sehingga kita sudah bisa menggunakan perbandingan sisi yang bersesuaian, yaitu CD bersesuaian dengan AB. Ini setelah kita berikan simbol sudut yang sama, CD banding AB. Sama dengan, karena kita memulai dari segitiga CDE, maka kita ambil lagi sisi dari segitiga CDE yang diketahui, yaitu CE. CE pada segitiga CDE bersesuaian dengan AE pada segitiga ABE. Nah, kalau perbandingannya sudah dapat, kita tinggal memasukkan angka-angka yang diketahui. Dengan menggunakan perkalian silang sama, maka diperoleh 8CD sama dengan 72, maka CD-nya adalah 72 dibagi 8 sama dengan 9 cm. Oke, bagaimana Nana? Mudah kan? Mem harap kalian bisa memahami dan tetap terus semangat dalam belajar matematika.